Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya Ivan Taful Fajar dari Dinas Pertanian Lampung Selatan. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan pertanian mengenai pemanfaatan limbah pertanian, yaitu jerami padi menjadi pupuk organik. Pemanfaatan limbah pertanian sebagai pupuk organik. Limbah pertanian adalah sisa dari proses produksi pertanian. Di sini saya mengambil jerami padi. Limbah pertanian jerami padi yang mengalami proses pelapukan atau fermentasi baik secara alami maupun melalui bantuan aktivator akan menghasilkan pupuk organik. Pupuk organik dipercaya sebagai pupuk yang lengkap walaupun dalam jumlah kecil tetapi mengandung unsur makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Ketersediaan pupuk organik dalam jumlah dan kualitas yang memadai dapat sebagai dasar dalam mewujudkan terwujudnya pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Berikut permasalahan pupuk pada petani yang saat ini terjadi, yaitu harga pupuk yang tinggi. Yang kedua, kelangkaan pupuk di pasaran. Kelangkaan pupuk di pasaran ini juga menyebabkan harga pupuk yang menjadi semakin tinggi. Lalu yang ketiga, ketergantungan terhadap pupuk anorganik yang fenomena yang saat ini kita hadapi, yaitu petani seringkali hanya mengandalkan atau ketergantungan terhadap pupuk anorganik, tidak menghiraukan pupuk organik yang selama ini dianggap sebelah mata gitu ya. Walaupun adalah dengan jumlah unsur makro dan mikronya yang sedikit, namun dapat memenuhi kebutuhan tanaman bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Yang keempat yaitu lahan pertanian kurus dan kekurangan unsur hara. Lahan pertanian kurus dan kekurangan unsur hara ini disebabkan yaitu oleh ketergantungan terhadap pupuk anorganik yang digunakan terus-menerus, menyebabkan lahan itu menjadi rusak dan kekurangan unsur hara. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan penggunaan limbah jerami sebagai pupuk organik, yaitu memperbaiki kesuburan tanah. Yang kedua, menghemat biaya produksi, karena biaya produksi yang seharusnya digunakan untuk membeli pupuk anorganik. Nah, karena di sini kita menggunakan pupuk organik jerami padi yang biayanya lebih murah, dapat menghemat biaya produksi ya Bapak-bapak Ibu. Yang selanjutnya, pengganti pupuk anorganik. Yang keempat, mewujudkan pertanian yang berkelanjutan dapat diketahui ya Bapak Ibu karena penggunaan pupuk organik ini aman untuk lingkungan, terutama ya untuk lahan pertanian sendiri ya, sehingga digunakan terus-menerus itu sangat baik dan tidak merusak lahan pertanian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sehingga dapat mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Yang selanjutnya, meningkatkan pendapatan petani. Dengan digunakannya pupuk organik ini dapat meningkatkan pendapatan petani karena biaya yang dikeluarkan petani itu sedikit dan hasil yang didapatkan dapat optimal dengan menggunakan pupuk organik tersebut. Di sini ada pembuatan pupuk organik dari limbah jerami padi. Ya, dapat dilihat seperti pada di gambar, yaitu bahannya yaitu ada jerami padi ya, seperti itu. Di sini ada kandungan hara pada jerami padi. Rata-rata kadar hara jerami padi yaitu 0,4% nitrogen, 0,02 fosfor, 1,4% kalium, dan 5,6% Si. Untuk setiap ton gabah dari petanaman padi akan menghasilkan 1,5 ton jerami yang mengandung 9 kg nitrogen, 2 kg fosfor, 25 kg kalium, 2 kg Si, 70 kg Si, dan 6 kg kalsium dan 2 kg magnesium. Di sini ada persiapan alat dan bahan yang harus bapak-bapak dan ibu siapkan untuk membuat pupuk organik dari jerami padi, yaitu bahannya jerami padi sebanyak 1 ton. Yang kedua, aktivator pengomposan atau promi sebanyak 1 bungkus. Yang ketiga yaitu air sebanyak 200 liter atau secukupnya saja ya Bapak-bapak, Ibu-ibu.
Kemudian alat yang digunakan yaitu mesin pecacah, sabit atau parang. Nah, ini digunakan untuk mencacah atau memotong-motong jeraminya supaya lebih kecil untuk memudahkan proses pembuatan pupuk organiknya nanti. Yang kedua, cetakan bambu. Cetakan bambu dibuat seperti pagar ya Bapak Ibu, terdiri dari 4 bagian seperti segi persegi itu dengan ukuran 2 meter kali 1 meter ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya termometer, yaitu digunakan untuk mengecek suhu pada saat nanti pengontrolan suhu pupuk organiknya saat nanti pada proses fermentasinya. Yang selanjutnya plastik atau terpal, yaitu untuk menutup jerami padinya. Yang selanjutnya tali untuk mengikat tali mengikat terpalnya atau plastik. Dan selanjutnya ember atau bak, yaitu untuk wadah air dan untuk melarutkan aktivator pengomposannya. Yang selanjutnya itu di sini ada gambar pembuatan pupuk organik limbah jerami padi. Dapat dilihat dari sini. Yang pertama itu ada melarutkan air, aktivator. Yang kedua itu pencacahan jeraminya. Yang ketiga itu ada gambar cetakan dari bambu. Yang keempat itu memasukkan jeraminya ke dalam cetakan. Yang selanjutnya itu jerami diinjak-injak sampai padat. Lalu jerami yang sudah padat dibungkus menggunakan terpal atau plastik hitam. Yang selanjutnya jerami yang sedang proses fermentasi itu terus dikontrol dengan pengecekan suhu menggunakan termometer. Jika suhunya terlalu tinggi, maka harus dilakukan pengadukan lagi supaya suhunya itu merata dan hasil nanti pupuknya itu menjadi bagus ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu adalah hasil pupuknya yang sudah berwarna hitam kecoklatan, yang sudah mudah terurai ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya itu pengaplikasian pupuk organik limbah jerami padi. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu lakukan pengolahan tanah menggunakan bajak, dan 1 minggu kemudian dengan cara rotari, yaitu menghancurkan tanah atau bahasa ininya digelebek ya gitu Bapak Ibu. Yang kedua, masukkan air ke dalam petakan sawah yang tanahnya sudah diolah 2 kali itu, tanahnya sudah hancur sampai tergenang. Jadi lahan itu dimasukkan air sampai tergenang ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, masukkan pupuk jerami yang sudah difermentasi ke dalam petakan sawah. Kalau sudah masukkan air, selanjutnya masukkan pupuk tadi ya Bapak Ibu yang sudah jadi. Lalu yang keempat, sebarkan pupuk jerami secara merata pada genangan air. Nah, setelah pupuk dimasukkan, setelah itu disebarkan ke semua area lahan pertanian kita sampai merata ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, kalau sudah tersebar merata, keluarkan air dari petakan sawah sampai airnya itu macak-macak atau becek lah gitu Bapak Ibu. Nah, dan setelah itu lakukan kembali pengolahan tanah sampai jerami tercampur rata dengan tanah. Nah, seperti itu. Kalau sudah melakukan seperti itu, lahan siap untuk digunakan untuk menanam padi selanjutnya. Baik Bapak Ibu, sekianlah penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.